Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat-sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajaran beliau. Kita lanjut mengambil pelajaran-pelajaran dan faidah-faidah dari muqaddimah kitab At-Tibyan fi bayani adabi hamalatil Quran. Ya. Pada pekan lalu kita sudah membaca tentang latar belakang penulisan kitab At-Tibyan dan juga metode yang beliau gunakan dalam menulis kitab ini. Di antaranya metode beliau adalah ikhtisar, kemudian tidak menyebutkan sanad-sanad hadis secara lengkap, walaupun hadis-hadis yang beliau akan cantumkan dalam kitab ini adalah hadis-hadis yang beliau sebutkan sanadnya di kitab dan di kitab yang lain dan di kesempatan yang lain. Ya. Kemudian apa sebabnya beliau memilih metode ikhtisar ini? Ya. Disebutkan, ya kita baca dari sini dulu ya. Beliau berkata, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, "Wassababu fi ithari ikhtisarihi ithari hifdhahu wa kathratil intifa'i bihi wa intisyarihi." Dan sebab kenapa saya memilih metode ikhtisar, metode ringkas atau singkat, atau bahasa kita yang lebih kekinian, metode yang lebih praktis gitu ya. Beliau mengatakan ithari hifdhahu. Karena saya, kata beliau, memilih atau menginginkan supaya buku ini bisa dihafal. Ya. Supaya buku ini bisa dihafal. Ya, karena nanti isinya itu, isinya adalah firman Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan asar-asar para sahabat serta perkataan para ulama as-salaf. Itu saja isinya bukunya, ya. Jadi tidak ada penjelasan, ya. Jadi kalau beliau menulis sebuah bab, dalam bab itu beliau cantumkan apa ayatnya, apa hadisnya, apa perkataan sahabatnya, ada apa perkataan para salaf tabi'in dan tabi'innya. Ya. Makanya beliau mengatakan dan beliau mengharapkan bahwa kitab ini bisa dihafal. Ya. Karena yang kita akan hafalkan adalah ayat, hadis, perkataan para sahabat dan juga perkataan para ulama setelah para sahabat, tabi'in dan tabi'in, ulama salafus saleh.
Jadi kalau kita menghafalkan kitab ini berarti kita sudah menghafalkan ayat, menghafalkan hadis Nabi, menghafalkan ucapan dari para as-salaf as-salih. Gitu. Maka beliau mengatakan untuk memudahkan hafalan, beliau tidak menulis sanadnya yang lengkap. Ya. Kemudian sebab yang kedua tujuannya wa kasratil intifa' bihi. Supaya banyak bermanfaat. Supaya banyak manfaatnya. Ya. Karena istilah sekarang yang dicantumkan daging semua. Ya. Tidak ada dia punya kulit, tidak ada dia punya tulang. Ya. Apalagi lemak. Cuma daging saja. Ya, kalau orang sekarang kan kalau pembicaraannya itu bagus, ya banyak dia punya faedah, kita istilahkan diskusinya daging semua. Ya. Jadi karena dia daging semua berarti manfaat semua. Ya. Itu kata beliau, supaya banyak manfaatnya, maka beliau ikhtisar. Kemudian yang ketiga, supaya apa? Wantisyarihi. Supaya tersebar. Wa fi'lan, dan realitasnya memang kitab ini tersebar. Tersebar kemana-mana. Sesuai dengan harapan penulisnya. Rahimahullahu ta'ala. Tersebar kemana-mana, ke mazhab apa saja. Di negeri manapun, bahkan sampai ke negeri kita yang jauh dari tempat beliau hidup, di Damaskus. Itu sampai juga ke negeri kita ini. Ini saking mustajabnya doa beliau ketika menulis. Ketika membuat muqaddimah ini bagian dari doa, bagian dari harapan yang beliau inginkan ketika menulis ini, supaya buku ini tersebar ke seluruh kaum muslimin. Ya, bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Ya. Dan realitasnya seperti itu. Ya, subhanallah. Ya. Jadi ini perlu kita contoh ketika kita menulis sesuatu atau membuat sesuatu yang ilmiah. Ya. Jangan lupa kita berdoa supaya apa yang kita tulis itu bisa bermanfaat untuk banyak orang dan bisa tersebar kemana saja, bisa tersebar ke banyak tempat. Ini kita bercermin dari motivasi beliau menulis kitab. Jadi motivasi yang menulis kitab itu memberikan intifa. Bukan untuk mencari apa? Mencari popularitas, apalagi mencari uang. Ya. Atau sekedar disebut sebagai penulis. Ya, jadi motivasi orang menulis itu juga seperti motivasi orang berdakwah, sama saja. Ya, orang berdakwah itu harus ikhlas. Semakin ikhlas dakwahnya, maka insya Allah semakin bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma ma waqa'a min gharibil asma'i wal lughat fil abwab ufriduhu bisyarhi wad-dhabti al-wajiz al-wadih ala tartibi wuqu'ihi fi babihi fi akhiril kitab liyakmula intifa'u sahibihi wa yazula syakku an talibihi." Kemudian apa-apa yang tercantum berupa nama-nama yang gharib atau nama-nama yang tidak populer, yang gharib, atau nama para ulama yang tidak populer. Karena para ulama as-salafus saleh itu banyak juga yang tidak populer di kalangan kaum muslimin secara umum. Bahkan di kalangan para tulabul ilmi juga banyak yang para ulama kita yang kita tidak kenal namanya. Karena ulama as-salafus saleh itu banyak sekali. Ya.
Banyak sekali. Para sahabat saja kita tidak kenal semua nama para sahabat. Siapa yang menghafal seluruh nama para sahabat? Paling yang kita hafal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum, Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Atau Abu Hurairah. Tapi banyak sahabat-sahabat yang kita tidak kenal. Nah, itu yang disebut dengan gharibul asma. Ya. Bukan nama-nama asing, bukan nama-nama aneh, tapi nama-nama yang tidak populer di kalangan kaum muslimin. Itu namanya gharibul asma. Wal lughat, dan kalimat-kalimat atau kata-kata yang gharib atau kata-kata yang maknanya perlu dipelajari ya, atau perlu tahu artinya ya. Karena dalam bahasa Arab ini setiap kalimat ya, punya banyak makna ya. Maka makna kalimat yang satu kalimat yang sama dengan teks redaksi yang berbeda akan berbeda maknanya. Ya. Ya, contohnya misalnya kata ain. Ya. Hadza aini. Artinya ini mataku. Ya. Atau kalau kita bilang ra'aitul aina yamshi bil amsi. Saya lihat mata berjalan kemarin. Apa artinya mata di situ? Hah? Apa? Air. Mata air. Mata air berjalan. Ra'aitul aina yamshi bil amsi. Artinya apa di situ? Artinya mata-mata. Kalau yambul ain min fawqil jabal. Muncul ain dari puncak gunung. Nah, itu baru mata air. Ya. Au asabani al-ain. Saya ditimpa oleh ain. Apa artinya ain di situ? Penyakit ain. Jadi semuanya pakai ain. Bisa berarti mata kita, ya. Bisa berarti mata-mata, bisa berarti mata air, bisa berarti penyakit. Yaitu satu kalimat. Yaitu disebutkan gharibul lughat. Ya. Kalimat-kalimat yang perlu diberitahu maknanya. Fil abwab, dalam bab-babnya, ufriduhu bisyarhi wadhabti alwajiz alwadih. Ya. Jadi beliau mengatakan nama-nama yang tidak populer dan kalimat-kalimat yang susah, bahasa kita susah saja, jadi kita sebutkan kalimat-kalimat yang sulit. Ya. Saya berikan catatan tersendiri, kata beliau. Saya berikan catatan tersendiri, saya jelaskan, dan saya dhabat. Dhabat itu artinya saya jelaskan bagaimana cara bacanya. Ya. Apakah pakai dhammah, apakah pakai fathah, atau pakai kasrah, dan lain sebagainya. Ya. Nah, begitu juga bahasa Arab itu. Selain maknanya beda, maknanya bisa beda-beda, tulisannya sama, tapi bacaannya juga bisa beda-beda. Ya. Seperti hasiba dan hasaba. Ya. Apa hasiba, yahsabu, dan hasaba, yahsibu. Atau hasaba, bacanya bisa hasaba, bisa hasiba. Atau kataba, ya. Kataba bisa dibaca kataba, bisa dibaca kutiba, bisa dibaca kutubun. Ya. Nah, itu namanya dhabat. Paham ya? Jadi menjelaskan ini tulisannya seperti ini, bacaannya bagaimana? Apakah dibaca kataba atau kutiba atau kutubun? Ya. Tulisannya sama semua itu. Kataba, kutiba, kutubun, tulisannya sama. Ya, jadi beliau itu contoh. Beliau mengatakan itu namanya saya akan berikan dhabat. Ya, saya berikan keterangan
bagaimana cara membacanya. Al-wajiz al-wadih. Ya. Walaupun singkat dan jelas. Ya, jadi beliau katakan, kalau ada nanti kalimat-kalimat yang sulit dimengerti, ya, maka akan saya berikan catatan sendiri, saya berikan dhabat dengan ringkas dan jelas. Ala tartibi wuqu'ihi fi babihi. Ya, sesuai dengan tercantumnya di dalam bab tertentu. Jadi nanti beliau berikan catatan akhir, ya, catatan akhir dari setiap bab itu, kata-kata yang kira-kira sulit untuk dimengerti atau nama-nama yang tidak populer, beliau berikan penjelasan singkat secara khusus. Ya. Jadi nanti kalau kita baca kitabnya, ya, kalau kita tidak tahu apa makna dari kata-katanya, lihat di bagian akhir dulu. Ya, lihat di bagian akhir, di situ ada penjelasan. Ya, nah itu maksudnya. Fi akhiril kitab, di akhir kitab ini, lihat mula intifa'u sahibihi, agar sempurna manfaat bagi pembacanya, wa yazula syakku an talibihi. Ya. Dan lihat mula intifa'u sahibihi, sahibi yang sahibul kitab, ya, supaya beliau manfaat pahala yang beliau dapatkan bisa sempurna. Kemudian orang yang membaca, talibnya itu tidak ragu-ragu ketika memaknai kalimat atau menyebut nama yang ada dalam kitab tersebut. Wa yandariju fi dhimni dzalika wa fi khilalil abwab jumalun minal qawaid wa nafa'is min muhimmatil fawaid. Ya. Dan menjadi bagian dari kitab ini, kata beliau, di dalam setiap bab-babnya ada jumalun minal qawaid. Ya. Ada sekian banyak kaidah. Ya. Jadi ayat, hadis, perkataan as-salafus salih yang beliau cantumkan itu mengandung banyak kaidah. Hanya kaidah dalam belajar, ya. Kaidah dalam belajar. Bagaimana cara kita belajar? Bagaimana kaidahnya? Bagaimana metodenya? Nanti ada di situ. Wa nafa'is min muhimmati al-fawaid. Ya. Dan juga mengandung faidah-faidah yang sangat penting dan berharga. Ya, jadi selain mengandung kaidah, ya, apa itu artinya kaidah? Kaidah itu pola, ya, pola atau patokan. Ya. Faidah, ada juga faidahnya. Jadi ada faidah, ada kaidah yang dikandung dalam tulisan beliau ini. Wa ubayyinul ahadits as-sahihata wa dhaifata mudhafatin ila man rawaha min al-a'immatil athbat wa qad udhilu an nadirin min dzalika fi ba'dil halat. Dan saya akan menjelaskan juga, kata beliau, hadis-hadis yang sahih dan juga hadis-hadis yang dhaif. Ya, mudhafatin ila man rawaha minal a'immatil athbat. Ya, dengan cara mengidhafahkan atau menyandarkan kepada perawi-perawinya dari para imam yang athbat. Athbat itu imam-imam yang bisa dipercaya. Wa qad udhilu an nadiri min dzalika fi ba'dil halat. Kemudian dalam beberapa kondisi dan keadaan saya akan menyebutkan yang nadir. Ya. Nadir artinya jarang. Ya. Jadi yang dalam beberapa keadaan saya akan menyebutkan
beberapa dalil yang jarang diketahui. Ya. Paham ya? Atau yang tidak populer. Baik. Kemudian beliau memberikan komentar sedikit kalau beliau kalau beliau mencantumkan hadis-hadis yang nadir itu atau hadis-hadis yang tidak sahih lah begitu. Ya. Beliau katakan, wa'lam annal ulama'a min ahlil hadithi wa ghairahum jawwazu al-amala bid-dha'ifi fi fadailil a'mal. Ya. Dan ketahuilah bahwa para ulama dari kalangan ahli hadis dan selainnya, mereka membolehkan beramal dengan hadis dhaif dalam masalah-masalah fadailul a'mal. Ya. Fadail amal artinya apa? Tentang keutamaan-keutamaan amal. Ya. Jadi keutamaan membaca Al-Quran apa semua? Ya. Banyak keutamaan membaca Al-Quran. Ya. Dan keutamaan membaca Al-Quran itu ada yang terdapat dalam Al-Quran sendiri. Ya. Ada yang terdapat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis Nabi, ada yang dalam hadis yang sahih, ada juga dalam hadis yang dhaif. Ya. Keutamaan membaca Al-Quran. Jadi dia tidak berkaitan dengan hukum halal atau haram, boleh atau tidak. Ya. Tapi dari sisi afdaliyah. Ya. Dari sisi afdaliyah, dari sisi keutamaan. Ya. Maka para ulama mengatakan bahwa dalam masalah keutamaan amal dibolehkan kita menggunakan hadis yang dhaif. Ya. Wa ma'a hadza fa inni aqtasiru 'ala as-sahih wa la adhkuru ad-dha'ifa illa fi ba'dil ahwal. Ya. Walaupun demikian kata beliau, saya mencukupkan diri dengan hadis yang sahih. Jadi dalam setiap bab beliau mencukupkan dengan hadis yang sahih dan aku tidak menyebutkan yang dhaif kecuali di beberapa kondisi dan keadaan saja. Ya. Jadi walaupun beliau sepakat dengan para ulama tentang bolehnya meriwayatkan hadis yang dhaif tentang fadail dan keutamaan amal-amal soleh, tapi beliau mengatakan bahwa saya akan berusaha mencukupkan diri untuk berhujjah dengan dalil-dalil yang sahih, kecuali di bagian-bagian tertentu saja. Jadi tidak semuanya. Ya. Wa 'ala Allahil karim tawakkuli wa i'timadi wa ilaihi tafwidhi wastimadi. Ya. Dan aku bertawakal kepada Allah yang maha mulia dan bersandar kepadanya. Dan kepadanya aku menyerahkan segala urusanku. Ini mulai di akhir. Jadi beliau di akhirnya ini mengatakan, saya bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, menyerahkan semua urusanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah ini juga penting bagi kita ketika kita mengajar atau belajar atau berdakwah atau menulis ya, hal-hal yang baik, kita tidak boleh lupa mengembalikan amal-amal tersebut atau tidak boleh lupa menyandarkan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau kita mengajarkan agama Allah, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis Nabi, mengajarkan hukum-hukum, tidak boleh kita mengatakan, oh ini karena karena keunggulan saya. Karena saya sudah spesialisasi saya di sini.
tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan nanti cenderung menjadi orang yang sombong, yang angkuh. Waliyadzubillahi min dzalik. Spesialisasi saya masalah ini, maka kalau saya bicara pasti berdasar. Nah, itu tidak dibenarkan seperti itu. Ya. Karena sebagaimanapun ilmu yang kita punya dibandingkan ilmu Allah Azza wa Jalla, itu pasti sangat sedikit. Makanya beliau mengatakan, wa 'alallahil karim tawakkuli wa i'timadi wa ilaihi tafwidhi wastinadi. Jadi beliau, walaupun beliau ini imam besar, ya, imam besar, abad ke berapa? 10, ya, 10 atau 11 Imam Nawawi. Ya. Ya, tahun berapa dia lahir? Coba. Ulama abad ke berapa Imam Nawawi? Hah? Abad ke-7, Masya Allah. Tahun berapa beliau lahir? 630, ya, abad ke-7, ya. Jadi beliau ini ulama abad ke-7, dan abad-abad itu era-era keemasan ilmu-ilmu Islam. Ya. Ya, tapi beliau tidak mengatakan, oh saya ini profesor. Ya, tidak. Ya. Beliau tetap rendah hati. Beliau sandarkan semua yang beliau usahakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menunjukkan ketawaduan, menunjukkan kerendahan hati, ya, dan sekaligus menunjukkan kualitas, ya, sebagai seorang ilmuwan, ya, dan integritas juga, ya, menunjukkan integritas ilmuannya, keulamaannya, ya. Nah, ini perlu kita contoh. Baik. Wa as'aluhu suluka sabilar rasyad wal ismata min ahli zagi wal inad wa dawama ala dzalika wa ghairihi minal khairi fi izdiyad. Ya. Dan saya meminta kepada Allah Azza wa Jalla suluka sabilar rasyad. Ya. Saya minta kepada Allah petunjuk agar saya bisa melalui jalan ar-rasyad, melalui jalan yang mendapatkan petunjuk. Ya. Wal ismah min ahli zaighi wal inad. Ya. Dan perlindungan Allah Azza wa Jalla dari orang-orang yang zaigh. Ya. Zaigh ini apa? Orang-orang yang menyimpang. Ya. Orang-orang yang hatinya penuh dengan keburukan. Ya. Wal inad, dan orang-orang yang tidak mau menerima ayat Allah. Inad itu artinya keras kepala bahasa kita. Ya. Jadi beliau meminta kepada Allah supaya tetap diberikan petunjuk ketika menulis dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian terlindungi, ya, dari orang-orang yang benci, orang-orang yang berburuk sangka, orang-orang yang hatinya tidak bersih, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, dan lain sebagainya. Ya. Ini Masya Allah, doa-doa beliau ini doa-doa yang mustajab semua. Ya. Sehingga ketika kita baca kitab ini, tidak ada rasa hati kita itu benci, tidak ada rasa. Ya. Karena memang isinya manfaat semua. Ya, seperti yang kita bilang tadi, isinya daging semua. Ya. Subhanallah. Wa abtahilu ilaihi subhanahu an yuwaffiqani limardatihi wa an yaj'alani mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih wa an yahdiyani bihusnin niyat wa yuyassira li jami'a anwa'il khairat wa yu'inuni ala anwa'il mukarramat wa yudimuni ala dhalika hatta al-mamat wa an yaf'ala dhalika kullahu bi jami'i ahbabi wa sa'iril muslimina wal muslimat hasbunallahu wa ni'mal wakil
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Dan beliau mengatakan, dan saya sangat meminta. Ya. Abtahil. Itu sangat butuh, meminta, pokoknya memohonlah bahasa kita. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beri taufik kepada ridhonya. Memberikan taufik kepada ridhonya atau untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjadikan aku di antara orang-orang yang takut kepadanya. Dan orang yang bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Dan aku meminta agar Allah memberikan kepadaku petunjuk untuk memiliki niat yang hasan, niat yang baik. Ya, jadi ini doa-doanya subhanallah kita harus bercermin ya kepada doa-doa beliau ini. Ya. Beliau tidak pernah lupa meminta kepada Allah untuk diberikan niat yang ikhlas, niat yang baik. Ya. Supaya apa? Supaya amalnya itu betul-betul sempurna. Ya. Sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul bermanfaat. Ya. Dengan husnul niat. Dan semoga Allah mempermudahkan untukku untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Wa yu'inuni ala anwa'il mukarramat. Dan semoga Allah menolongku untuk mendapatkan mukarramat, hal-hal yang mulia. Kemuliaan-kemuliaan. Wa yudimuni ala dzalika hattal mamat. Dan mendawamkan. Ini doanya Masya Allah. Doanya tidak hanya berhenti ketika dia menulis. Dia bilang, saya mohon kepada Allah ini dapat petunjuk, dapat ilmu, dapat kebaikan, niat yang ikhlas, dan lain sebagainya. Saya harapkan itu, saya minta kepada Allah sampai saya mati. Ya. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa niat ikhlas ketika beramal itu tidak boleh hanya di awal kita beramal itu saja. Tapi kita berusaha bahwa setiap amal perbuatan kita minta kepada Allah di awalnya, di tengahnya, dan di akhirnya. Kalau kita belajar Al-Quran misalnya, niat kita dari awal mungkin sudah bagus. Tapi biasanya begitu berjalan beberapa bulan, apalagi beberapa tahun, sudah mulai longgar-longgar niat. Ya. Sudah mulai terpengaruh. Ya. Nah ini kata beliau, kita harus minta kepada Allah. Supaya apa? Supaya niat kita di awal itu tidak belok-belok. Ya, tidak belok-belok. Supaya kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan juga tidak akan belok-belok. Ya. Dan sampai kapan itu kita mintakan kepada Allah? Kita mintakan sampai kita mati. Ya. Subhanallah. Jadi beliau berdoa kepada Allah untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan, baik kebaikan yang batin, kebaikan yang lahiriah, ya, manfaat untuk dirinya, manfaat untuk orang lain. Ya. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, sampai mati. Nah, begitulah namanya himmah. Ya, tekad yang kuat, tekad yang besar, cita-cita yang tinggi. Ya. Jadi semuanya dicita-citakan sampai mati. Karena kalau sudah mati berarti sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, kalau sudah mati itu tinggal urus diri sendiri sudah kalau sudah meninggal. Ya. Karena kalau orang sudah mati, dia mengurus dirinya sendiri. Ya. Kapan kita memberi manfaat kepada orang lain? Ya, ketika kita hidup saja. Ya. Kalau sudah mati itu nafsi-nafsi, ya, urusan masing-masing. Ya. Maka beliau mengatakan sampai saya meninggal, saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ridha, mendapatkan khasyah, mendapatkan taufik dan sebagainya itu. Semoga Allah mendawamkan itu semua untuk saya sampai mati. Ya.
Dan beliau mengatakan, ya ini juga menarik. Wa an yaf'ala dzalika kullahu bi jami'i ahbabi wasairil muslimina wal muslimat. Jadi beliau ketika berdoa dengan hal-hal yang baik itu, beliau tidak lupa. Ya. Semoga Allah juga memberikan yang seperti itu kepada siapa? Kepada semua orang-orang yang saya cintai. Ya, bi jami'i ahbabi. Ya. Ahbab jamak dari kata habib. Ya, jamak dari kata habib. Yang artinya mahbub, orang-orang yang kita cintai. Jadi habib itu bisa berarti mencintai, bisa berarti dicintai. Ya. Jadi orang-orang yang, maksudnya siapapun yang beliau bergaul, muridnya, gurunya, orang tuanya, semua itu namanya ahbab. Bijami'i ahbabi. Semua orang-orang yang saya cintai, yang hidup tentu semasa dengan beliau. Ya. Supaya apa? Mereka juga mendapatkan bagian dari doa yang saya ucapkan tadi itu. Nah, subhanallah. Jadi beliau berdoa tidak hanya untuk dirinya sendiri. Tapi beliau tetap mendoakan orang lain juga. Padahal ini beliau menulis sendirian. Ya, menulis sendiri. Ya. Tapi beliau, Masya Allah, tidak melupakan orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang berjasa ya, kepada beliau, gurunya, orang tuanya, saudaranya, semuanya. Beliau doakan juga mereka itu mendapatkan yang tadi yang beliau doakan. Mendapatkan petunjuk, ya, berjalan di jalan yang benar, terlindungi dari orang-orang yang buruk, ya, dan lain sebagainya. Yang beliau doakan, beliau katakan bahwa wa an yaf'ala dzalika kullaha bi jami'i ahbabi. Cukup? Tidak. Beliau mengatakan wasairil muslimin wal muslimat. Ya. Bukan cuma orang yang hidup sezaman dengan saya, tapi juga kepada semua kaum muslimin dan muslimat. Ya. Jadi beliau mendoakan juga kita, termasuk kita yang belajar sekarang ini, masuk dalam doa ini. Ya. Nah, semoga doa beliau ini juga terkabul untuk kita. Ya. Kita diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan niat yang baik ketika belajar, diberikan keteguhan, ya, diberikan solusi ketika kita mendapatkan kesulitan, ya, diberikan jalan ketika kita mendapatkan kesukaran, ya, diberikan kecerdasan, ya, diberikan dibukakan akal dan hati kita ketika kita merasa buntu dan lain sebagainya. Ya. Jadi semoga doa beliau ini kita dapatkan, ya, manfaatnya. Ya, makanya kita baca bukunya ini, ya, supaya doa beliau yang mustajab itu sampai juga kepada kita. Ya. Insyaallah taala. Wal muslimina wal muslimat, ya, orang muslim yang laki-laki dan perempuan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Cukuplah bagi kita adalah Allah Azza wa Jalla, dan dialah sebaik-baik petunjuk. Dan tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali yang diberikan oleh Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya. Jadi itu bagian akhir dari mukaddimah beliau. Masya Allah. Ya. Nah, ini namanya buku yang bermanfaat itu. Ketika kita baca mukaddimahnya sudah mendapatkan faedah yang sangat banyak. Ya. Maka kita berupaya belajar. Ketika kita menulis sesuatu, jangan lupakan kasih mukaddimah singkat. Ya. Mau mengarang apa saja, ya, kalian harus mulai belajar mengarang. Ya. Mengarang apa saja, hal-hal yang bermanfaat. Ya. Dan berikan mukaddimah ketika kalian mengarang atau mengumpulkan faidah-faidah, ya. Atau buku catatan pelajaran itu, ya, boleh dikasih mukaddimah, ini catatan saya. Kasih mukaddimah singkat di depan, ya, catatan saya untuk ini, dan di akhirnya diakhiri dengan doa
minta petunjuk kepada Allah, ya. Supaya nanti itu catatan akan bermanfaat. Ya. Kalau bukan kita yang baca, nanti mungkin bisa adik kita dan lain sebagainya. Ini kita belajar dari beliau. Ya. Buku beliau tidak terlalu tebal, ya. Tapi begitu kita lihat baca muqaddimahnya saja kita sudah merasa kayaknya Masya Allah sekali. Ya. Bagaimana beliau mencontohkan keikhlasan, mencontohkan tekad yang besar, ya. Metode menulis, kemudian kepedulian kepada orang yang belajar. Ini salah satu bentuknya adalah kepedulian. Kenapa beliau menulis ini? Karena beliau peduli kepada para penuntut ilmu. Yang beliau lihat ini banyak penuntut ilmu yang merasa kesulitan. Kesulitan menghafal kitab yang panjang, kesulitan membaca kitab yang berjilid-jilid. Tapi mereka mau belajar. Maka beliau peduli dengan orang-orang seperti itu dan beliau usahakan supaya orang-orang yang ini bisa memahami. Makanya beliau tulis ini. Ya. Beliau tulis kitab ini. Beliau sederhanakan dari sekian banyak kitab yang beliau tahu, yang beliau baca, yang beliau hafal. Beliau sederhanakan untuk memudahkan orang lain. Maka kalau kita bisa memudahkan orang untuk belajar, maka mudahkanlah. Jangan mempersulit. Ada guru, dia kasih sulit semua DP murid. Bikin soal 25 nomor, sulit semua. Tidak ada yang lulus DP murid, tidak ada yang lulus. Dia kasih 5 semua. Dia merasa puas. Ternyata kalian ini bodoh semua katanya. Akhirnya marah-marah dia, bodoh semua kalian. Kenapa tidak bisa menjawab? Karena soalnya dia bikin sulit sekali. Ya, kalau jadi guru itu jangan bikin soal yang sulit. Ya. Ada saya punya dosen di Ma'had. Beliau tuh bikin soal tidak pernah susah DP soal. Tidak pernah susah DP soal. Cuma kalau kita menjawab harus semua yang ada di otak kita tumpahkan di sini. Ya. Misalnya apa definisinya ini? Soalnya mudah dipahami. Jadi kalau kita hafal dia punya, pelajari baik-baik, beliau punya buku, ya. Apalagi kalau kita hafal, itu mudah sekali dapat nilai bagus. Ada juga ustadz yang saking, ya, dia kasih jawaban pendek-pendek saja. Udhkur, ya. Sebutkan saja, sebutkan 1, 2, sudah. Ada juga ustadz yang sampai soalnya kita tidak paham apa maksudnya. Dia bikin soal dengan bahasa yang sangat tinggi, ya. Dan ketika kita jawab seperti ini, dia bilang bukan itu jawabannya. Berarti kamu tidak paham dari soal. Kenapa? Karena soalnya sudah susah. Soalnya saja susah, apalagi jawabannya. Ya. Ada yang begitu. Ya. Dia ingin membuat orang, walaupun juga mungkin ada tujuannya untuk memotivasi. Ada dulu dosen kami, dosen nahwu. Ya. Hafizahullah ta'ala. Satu kelas cuma 1 orang yang dapat 7. Ya. Yang lain 6 semua. 6 itu pun dia bilang najahtum fadlan la adlan. Dia bilang kalian lulus karena saya kasih. Ya. Bukan adil, bukan karena keadilan, tapi karena anugerah saya katanya. Memang susah, dia punya soal itu susah dipahami. Ya. Menggunakan kalimat yang bercabang-cabang begitu. Kalau kita jawab yang ini, dia bilang bukan itu jawaban. Tidak lengkap kau punya jawaban. Orang yang paling pintar di kelas kita itu, ya, di mata kuliah yang lain dia dapat 999, 100. Itu cuma dapat 7 dia. Apalagi kita dapat 6,0 itu sudah senang sekali. Ya. Masya Allah. Itu dosen nahwu. Ya. Ada satu kelas tidak ada yang dapat 7. 6, 5, 4. Banyak yang tidak lulus. Pokoknya
tahun pertama beliau hadir di Indonesia, ya, satu fakultas itu yang dapat 7 mungkin cuma 1-2 orang. Lain itu banyak 6, 5, banyak yang mengulang. Ya, saking sulitnya dia soal. Ya. Kemudian semester yang selanjutnya dia mulai rubah dia punya soal. Ternyata dia samakan kita punya pemahaman dengan mahasiswa yang ada di Mesir. Karena beliau orang Mesir, hafizahullah. Ya. Setelah beliau pengalaman, ternyata tidak boleh disamakan. Akhirnya setelah itu beliau rubah dia punya model soal, ya, lebih mudah dipahami. Ya. Nah, setelah itu banyak mahasiswa yang dapat nilai bagus-bagus. Ya. Nah, itu namanya ada guru yang pakai ABCD saja. Ya. Ada saya punya guru dosen alumni dari doktornya di Inggris. Dia kalau ujian itu tidak pernah pakai penjelasan, ABCD saja. Ya. ABCD baru dia punya apa? Dia punya jumlah soal paling 20, 30 paling banyak. Sementara bukunya tebal yang kita baca begitu. Kalau kita murajaah bukunya tebal begitu. Soalnya cuma 30 nomor, ABCD lagi. Nah, kalau materi beliau biasanya kalau kita di Mahat itu kan ujian itu ujian itu waktu ujiannya 2 jam. Ya, 2 jam satu mata pelajaran 2 jam. Satu hari itu cuma paling 1 mata pelajaran. Nah, kalau punya pelajaran beliau tidak pakai 2 jam. 5 menit selesai. Ya. Tinggal ABCD. Saking mudahnya. Tapi kalau orang yang tidak teliti, ya, karena saking mudahnya, tapalisi juga. Dia kira C, ternyata B. Apalagi kan bahasa Arab dia punya kalimat kan mirip-mirip. Ya, macam-macam lah. Jadi ini tentang kepedulian. Ya, kepedulian kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Kalau bisa dipermudah, permudah. Ya. Metodenya, cara mengajarnya, cara memberikan materinya, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga banyak juga sekarang para ulama yang menulis buku yang sederhana, ya, supaya orang cepat paham. Nulis kecil-kecil, ya, buku-buku kecil-kecil, bisa disimpan di buku saku. Ya. Supaya apa? Supaya orang ketika membacanya merasa mudah. Ya. Apalagi orang yang tidak banyak waktu untuk membaca, dan lain sebagainya. Baik. Jadi itu akhir dari mukaddimah yang disebutkan oleh beliau. Kemudian beliau menjelaskan bahwa dalam kitab ini ada beberapa bab. Ya, ada 10 bab. Ya. Beliau mengatakan wa hadhihi fihrasatu abwabihi. Ya, ini adalah daftar isi bukunya. Bab pertama fi atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Ya. Tentang atraf. Atraf itu artinya beberapa sisi fadilah membaca Al-Quran dan fadilah hamalatihi, pembawa Al-Quran. Ya. Kemudian fi tarjihil qiraah wal qari' ala ghairiha. Ya. Tarjih, keunggulan qiraah dan qari'. Keunggulan orang yang membaca Al-Quran dan orang yang paham Al-Quran atas orang yang lain, orang yang tidak membaca Al-Quran. Kemudian bab ketiga fi ikrami ahli Quran wan nahyi an idzaihim. Yaitu bab tentang memuliakan ahlul Quran dan larangan menzalimi mereka. Kemudian yang keempat, adab muallimil Quran wa muta'allimihi. Adab seorang guru Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Kemudian adab hamil Quran wa thawabihi.
Adab-adab para pembawa Al-Quran dan pahala-pahalanya. Kemudian bab yang ke-6, adabul qiraah wa huwa mu'dhamul kitab wa maqsuduhu. Ya, bab yang ke-6 adalah adab membaca. Ya, adab membaca, dan ini adalah bagian yang terbesar dari kitab ini tentang adab-adab membaca Al-Quran, karena ini menjadi tujuan utamanya. Kemudian yang ke-7, adab binnas kullihim ma'al Quran. Ya, adab manusia seluruhnya kepada Al-Quran. Baik dia membaca atau tidak, baik dia tahu atau tidak. Ya. Jadi mereka tetap harus beradab kepada Al-Quran. Ya. Kemudian bab yang ke-8, fil ayat wassuwar al-mustahabbah fi awqatin wa ahwalin makhsusah. Ya. Bab tentang ayat-ayat atau surat-surat, surah-surah yang disunnahkan di waktu-waktu tertentu atau di kondisi-kondisi tertentu. Jadi ada juga dalilnya nanti. Ayat ini di waktu ini disunahkan kita baca apa? Contohnya di malam hari Jumat kita utamakan membaca apa? Membaca Al-Kahfi misalnya. Ini nanti ada disebutkan, beliau sebutkan. Kemudian yang ke-9, fi kitabatil Quran wa ikramil mushaf. Ya, bab ke-9 adalah tentang menulis Al-Quran dan memuliakan mushaf. Ya, mushaf. Jadi yang tadi itu tentang Qurannya, bab yang ke-9 tentang mushafnya. Beliau memberikan bab khusus tentang menghormati dan menghargai atau memuliakan mushaf Al-Quran. Ya, jadi bukan cuma Al-Qur'annya, tapi mushafnya pun punya adab. Kemudian yang terakhir, fi dhabti al-fadhi hadzal kitab. Ya, bab yang terakhir yang beliau sebutkan tadi tentang dhabt. Ya, tentang apa? Catatan tentang nama-nama, kalimat-kalimat yang sulit yang beliau sebutkan di muqaddimah tadi, beliau cantumkan nanti di bab terakhir, yaitu bab ke-10. Ya. Jadi intinya di bab ke-6 yaitu tentang adab qiraah. Adab membaca persatu nanti. Ya, mulai pekan depan kita sudah selesaikan muqaddimah. Ya, kita sudah selesaikan yang juga penuh dengan faidah-faidah untuk kita sebagai thalabul ilmi. Kemudian muqaddimah beliau dari kitab ini. Ya. Jadi baru biografi beliau dan muqaddimah saja kita sudah mendapatkan faidah yang sangat banyak. Semoga faidah-faidah yang kita baca ini bisa bermanfaat untuk kita, terutama kita yang ingin menjadi talibul Quran, ya. Orang-orang yang ingin mencari keberkahan dari Al-Quran, ya. Baik keberkahan ilmu, keberkahan amal, dan seterusnya. Ya, apa yang kita baca dari mutiara-mutiara yang beliau tulis, ya, dalam kitab beliau ini, kita bisa dapatkan dan kita bisa jadikan sebagai pedoman kita ketika kita belajar, bukan hanya ketika kita belajar Al-Quran saja, tapi juga belajar agama secara umum. Ya. Bukan hanya sekarang, tapi sampai nanti, bahkan sampai mati, ya, seperti doa beliau itu. Ya. Ilal mamat, hatal mamat. Ya. Itu yang bisa kita buat, yang kita bisa kerjakan insyaallah taala. Kita cukupkan sampai sini insyaallah. Pekan depan kita mulai baca dengan bab pertama, yaitu tentang dalil-dalil atau hujjah-hujjah atau atraf min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.